Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu lagi dengan saya Sakti Akuin yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Menuju minggu terakhir di bulan Agustus, ya Antiokers, kita akan mengakhiri bulan dengan tema perjuangan. Saya rasa hari ini perlu bagi kita untuk sebagai pengakhir bulan Agustus ya, untuk masuk ke sesi testimoni di Antioquia Creative Talks yang akan membagikan kisah Antiokers mengenai perjuangan yang dia lakukan hingga bisa bersama dengan kita sampai saat ini. Wah, dalam banget ya, karena memang kalau misalnya Antiochus dengar ceritanya, kisahnya, kesaksiannya sungguh luar biasa karena banyak deh pokoknya. It's really wonderful story dan hari ini kita akan dengarkan bersama-sama. Dia adalah orang yang 95% dikenal oleh Anda. Kemungkinannya tinggal 5% Anda nggak kenal sama dia karena dia sangat aktif banget di Antioquia dan pastinya dekat banget dengan setiap wadah di jemaat Antioquia. Baik kaum bapak, kaum ibu, bahkan pemuda remaja harusnya kenal banget sama sosok yang satu ini. Siapa dia? Dia adalah Bapak Heru Prabowo atau biasa kita panggil dengan Kak Heru. Halo Kak Heru, selamat malam. Selamat malam, Sakti. Selamat malam, apa kabar Kak? Sehat dan baik-baik. Sehat, waduh. Kak Heru, kita terakhir kapan ketemu ya? Kita kan udah mulai streaming lagi nih. Kayaknya ya terakhir lah itu berarti ya, awal bulan kayaknya. Awal bulan sih betul awal bulan kemarin atau akhir bulan. Ya awal bulan betul awal bulan. Awal bulan ya. Setelah itu kita baru streaming lagi. Dan ya tidak mengurangi sukacita kita. Semoga nanti harusnya beberapa minggu lagi kita bisa ketemu lagi ya Kak Heru ya. Dan pastinya jemaat Antioquia juga dan Antiokers pasti pengen banget ketemu sama Kak Heru. Sebelum kita lanjut Kak Heru, pastinya ada Antiokers yang mungkin belum kenal banget sama Kak Heru. Kalau misalnya anak muda, kaum bapak, kaum ibu, remaja, harusnya semua kenal gitu. Tapi pasti ada beberapa ya sedikit-sedikit yang belum kenal banget sama Kak Heru. Aku pengen request Kak Heru dong, boleh perkenalan diri Kak, sebutkan nama, panggilannya siapa, terus pelayanan di GPDI Antioquia apa saja. Hal-hal lain yang mungkin kita perlu tahu, monggo Kak. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat malam Antiokers dan seluruh jemaat GPD Antioquia yang saya kasihi. Saya Heru Prabowo, biasa dipanggil Heru atau panggil Opa kalau sama anak-anak muda, mungkin sama anak remaja. Pelayanan saya ada di Singer dan saat ini sedang fokus di depan untuk cek suhu tubuh setiap jemaat yang datang ke gereja. Buat Antiokers yang mungkin masih maksudnya cerita tadi adalah Kak Heru juga adalah bagian dari yang ngecek suhu ya. Buat Antiokers yang mungkin merasa bahwa oh itu kan cuma cek suhu aja, percayalah itu pelayanan ya Kak Heru ya. Karena itu bagian dari membangun ibadah kita supaya lancar dan semuanya sehat-sehat saja. Anyway, terima kasih Kak Heru sudah mau bergabung bersama saya dan pastinya Antiokers untuk di podcast ini, dan kita akan ngobrol banyak dengan Kak Heru, banyak banget, dan akan ngobrolin apa aja yang bisa kita obrolin. Kira-kira gitu ya Kak Heru ya. Nah Kak Heru, pastinya aku secara pribadi, aku gabung di Antioquia di tahun 2015. Dan di tahun 2015 saya itu langsung tahu, sebenarnya nggak hanya di tahun 2015 sih, maksudnya gabung aktifnya dari 2015, tapi join di Antioquia cuman sebagai ibadah biasa gitu dari tahun 2013. Dan dari situ aja saya udah sering banget ngeliat Kak Heru gitu, baik di choir atau mungkin di belakang dan sebagainya. Nah, di titik ini mungkin saya dan juga Antiochus, beberapa Antiochus masih belum tahu nih, maksudnya kita pengen tahu Kak Heru ini sudah bergabung di GPD Antioquia berapa lama gitu, maksudnya awal bergabungnya dengan Antioquia sejak tahun berapa, terus kronologisnya waktu gabung itu kayak gimana Kak Heru? Ya, terima kasih Sakti, terima kasih buat waktu dan tempatnya. Ya, saya mulai bergabung itu tahun 2000. Dan waktu mulai bergabung itu emang agak-agak bingung ya, karena ada latar belakang Katolik dan mempunyai masa lalu yang kurang baik. Saya waktu itu diajak ikut pemuda, dan saya nggak tahu sama Modi waktu itu yang sekarang ibu gembala kita. Saya nggak tahu itu pemuda itu apa sih sebenarnya. Saya cuma berpikir ya ikutin aja deh, sambil lalu apa yang
apa yang dikerjain di situ saya coba ikuti. Dan singkat cerita, saya memulai pelayanan saya yang pertama di Pemuda itu sebagai anggota seksi literatur. Ya, sampai sekarang juga bagusnya sudah diizinkan Tuhan melakukan pelayanan-pelayanan lain. Seperti itu, San. Literatur itu bagian apa ya, Kak? Literatur di kita itu dulu menyewakan buku, sebenarnya sih lebih menyewakan buku-buku. Ya, bukan sekuler ya. Di bidang itu. Dulu itu di situ ada Modi, ada Lani, ada Rio, dan saya. Ya, itulah tim literatur kita untuk sekalian untuk merekrut orang-orang baru yang baru jadi pemuda di situ. Ada dulu ya bagian itu ya kayak. Sekarang itu masih aktif atau? Soalnya kelihatannya udah cukup jarang ya. Sekarang udah nggak ada sih, sebenarnya sih kalau mau dihidupkan lagi bisa. Bisa. Harusnya sih, karena itu juga bagian dari ini sih, karena buku-buku yang dibagikan saya percaya itu pasti juga memberikan satu ini ya, maksudnya kabar baik juga gitu dari pada gereja kita gitu. Nah, sebagian Antiochers yang mendengarkan saat ini, saya ajak Kak Heru saat ini, dan sebenarnya bukan hanya saya, ini juga direkomendasikan Kak Heru oleh Pak Gembala. Sebenarnya pengen banget ngajak Kak Heru itu udah lama banget. Cuman kita pengen kasih ini oke, kesaksiannya urutannya seperti ini, dan Kak Heru tibalah pada saat ini sekarang gitu ya. Jadi memang bukan karena Kak Herunya mah ketika kita ajak langsung oke dia langsung punya. Nah, Kak Heru kenapa ada di sini, Antiochers mungkin yang belum tahu, Kak Heru ada satu cerita yang sebenarnya itu sudah seperti menemani hari saya, Kak, dari awal masuk aktif di Antioquia sampai saat ini itu selalu menjadi cerita yang menguatkan saya. Kenapa? Karena banyak banget cerita tentang Kak Heru, kesaksian dari tentang Kak Heru yang sebenarnya kesaksian itu normalnya adalah hal yang disampaikan oleh orangnya sendiri gitu ya, maksudnya yang mengalami kesaksian itu. Tapi ini malah saya dapatkan dari orang-orang lain yang kenal Kak Heru dan yang tahu kesaksiannya. Harusnya Kak Heru sudah tahu kesaksiannya itu apa. Boleh diceritain nggak sih Kak Heru kesaksian itu? Pastinya boleh, karena itu saya berharap juga kesaksian itu bisa menguatkan, mengembalikan mereka yang lagi terpuruk atau mungkin hilang pengharapan, kembali lagi memiliki pengharapan. Ya sebenarnya sih itu boleh banget diceritain, Sam. Gimana, sekarang apa nanti? Sekarang aja Kak, nanti kemalaman. Silakan Kak Heru. Oke, terima kasih juga ya buat Sakti dan Pak Gembala, terlebih buat Pak Yesus yang sudah memberikan waktu, mengizinkan saya untuk memberikan kesaksian ini. Kesaksian ini dimulai pada 10 November 2001. Waktu itu saya masuk pemuda itu tahun 2000 dan ini 2001. Jadi baru setahun ya. Di situ kita pemuda baru pergi ke rumah sakit Tebet menengok salah satu pemudi yang dirawat di rumah sakit Tebet. Setelah dari rumah sakit Tebet itu, saya, Ecal, Nika, adik daripada Modi, dan Winnie, teman daripada Nika, itu berencana wahana di rumah Kalimalang. Di sana ada wahana Frida yang sedang persiapkan pernikahan mereka. Singkat cerita, kita berangkat dengan Ecal sebagai driver atau pengemudi dengan kendaraan milik dia sendiri, New-Start itu, dan saya duduk di samping Ecal. Suasana di mobil tunggu dengan sukacita, canda tawa, ya obrolan-obrolan yang seru lah ya. Sampai akhirnya kita tiba di lampu merah Halim yang mengarah ke Tol Cikampek. Mobil berjalan pelan-pelan masuk ke arah Tol Cikampek itu. Dari mobil saya melihat ada truk berhenti, kirinya itu ada ban ditaruh di bawah, ban. Yang artinya truk itu rusak. Pastinya Antiochers juga tahu pasti truk itu rusak karena dia posisinya hampir ke bahu jalan. Itu ini satu istilah saya ya pasti ya, atau bercanda saya yang kelewatan atau gimana. Saya tanya ke Ecal, bisa nggak kamu mobil ini ngelewatin truk itu, tapi kita ngelewatin
ban itu dulu. Jadi dengan kata lain dia siksa. Cal menyanggupi. Jalanlah kita kan, pertama saat saya berikan semangat dengan berteriak, ayo Cal, terus. Nah, lama setelah itu Winnie dan Nika pun ikut berteriak, ayo terus. Akhirnya Cal semakin menambah kecepatan. Dan di saat itu, sebelum detik-detik terakhir, saya teringat, Tuhan, saya sudah lepas kontrol karena tidak melibatkan Tuhan dalam segala kejadian, dalam semua kegiatan ya. Sampai akhirnya mobil gagal melewati truk, yang ada mobil itu naik ke ban truk dan menghantam belakang truk. Tapi tidak sampai masuk ke dalam kolong truk karena dari arah depan saya sendiri itu ada balok masuk melalui kaca. Balok itu kecil-kecil dan diikat jadi satu dan itu hantam ke bagian kepala saya, tepatnya dahi. Dan saya nggak tahu remuk apa enggak dahi saya. Yang saya lihat cuma ada darah sedikit. Saya turun dari mobil diikuti oleh Nika dan Winnie. Ya. Saya sempat melihat Cal waktu itu cuma memperbaiki rambut seperti ini, terus kembali tangannya di setir mobil. Dan setelah itu saya melihat, saya cuma berpikir saya harus telepon Wahana waktu itu. Saya coba mengambil handphone, saya coba telepon Wahana. Dan si Nika dengan Winnie waktu itu sibuk cari anduk atau lap. Katanya buat ngelapin muka saya yang penuh dengan darah. Dan memang mereka berdua ganti-gantian ngelapin muka dan saya sibuk nelpon Wahana sampai akhirnya terhubung. Dan Wahana cuma bilang, cari ambulans, naik ambulans dan ke rumah sakit UKI. Dan saat itu saya sempat berbincang-bincang tentang bagaimana cara saya harus ke sana dan beberapa perkataan lain. Dan akhirnya saya merasa mungkin agak lemas, saya kasih telepon itu ke Winnie. Ternyata Winnie lebih jadi seperti orang panik menjawabnya, jadi suara kata-katanya itu udah nggak beraturan. Akhirnya saya ambil lagi, saya kasih ke Nika. Ternyata lebih sama juga, mereka berdua itu ternyata dalam kondisi panik dua-duanya. Jadi saya bilang, udah, handphone saya ambil. Di saat saya sedang nelpon itu dan mereka berdua sedang bersihkan luka saya, itu datang dua petugas sebenarnya. Saat itu datang dua petugas yang hanya berhenti dan melihat, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dia melihat, saya lupa waktu itu dia duduk di mobil, sepertinya di mobil, duduk di depan mobil sambil berbincang-bincang dan melihat ke kita tanpa melakukan tindakan apa-apa. Dan di situ saya cuma bilang sama Winnie dan Nika, Win, Nick, packing semua barang-barang jadi dalam satu tas. Ya. Dan setelah itu saya nggak tahu saya ada angin apa atau entah kenapa saya jalan dari mobil ke truk bolak-balik sampai 30 menit. Dan di saat menit ke-30 itu saya dengar dari petugas itu bilang, kenapa nggak pakai ambulan jasa marga? Saya di situ cuma batin, dari tadi pikiran dia kemana ya? Dia cuma berpikir begitu, dan tadi dia berpikir apa gitu? Kenapa baru sekarang dia bilang, kenapa nggak pakai ambulan jasa marga? Dan setelah itu saya menjalankan lagi, saya jalan kaki lagi, bolak-balik dari mobil ke truk, sampai sekitar total keseluruhan itu 45 menit. Saya jongkok di truk, di samping truk itu jongkok. Belum sempat sampai full jongkok, saya merasa ada orang mengangkat saya. Dan saya rasa saya dibawa ke mobil ambulan, karena saya ingat itu masuk dari belakang. Modelnya belakangnya kayak mobil carry ya. Dan belakang masuk dan di bawah saya terasa agak empuk keras. Saya rasa ini tempat tidurnya. Dan saya sepertinya di ambulan itu tertidur. Dan ketika sampai di rumah sakit, saya tidak tahu itu rumah sakit apa. Saya langsung masuk entah ke ICU atau IGD, saya kurang tahu. Pokoknya saya tidur di satu tempat tidur pasien. Di situ saya ditemani satu mas perawat yang saya ajak ngobrol terus, tapi jawabnya juga saya juga nggak dengar jawabnya apa. Dia juga paham saya apa enggak, saya juga nggak tahu. Dan saya tahu di badan saya itu semua warnanya oranye yang saya lihat. Kemungkinan saya dilumuri pakai apa itu betina apa? Betadin, mungkin badan saya itu penuh dengan betadin. Sampai akhirnya saya sempat datang, memang beberapa orang datang, termasuk Bapak rohani kita yang lama, Om Freddy termasuk. Saya sempat lihat samar-samar dan akhirnya
singkat cerita, ternyata saya juga, mungkin mas perawatnya kesel, saya ajak ngobrol nggak nyambung, dibiusnya saya dibius, dan saya nggak tahu setelah itu bagaimana ceritanya. Yang saya tahu, saya keluar dari ruang itu, saya udah ada di ruang pemulihan. Dan ketika saya tanya ke ibu saya di ruang ICU itu selama 3 hari. Setelah itu baru keluar ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan, saya merasakan sukacita karena setiap pagi itu ada puji-pujian yang menguatkan ya. Ditambah lagi teman-teman pemuda yang menjenguk, juga jemaat-jemaat yang datang menjenguk. Saya merasa dikuatkan karena mereka terus berdoa buat saya dan terus ya memberikan kekuatan sama saya, memberikan spirit untuk terus maju. Dan saya juga merasakan bahwa oh iya ternyata Tuhan Yesus itu baik. Saya nggak meninggal di situ. Kalau di ICU 3 hari saya koma, puji Tuhan saya tidak dijadikan titik. Kalau titik saya mungkin sekarang udah nggak ada. Ya puji Tuhan saya diizinkan untuk terus hidup. Nah, di rumah sakit itu kurang lebih saya ada sekitar 10 hari dengan kepala yang benar-benar diperban full sampai ya mungkin besar sekali. Ada selang mengalir dari kepala saya, ini ada selang, dan di tangan saya ada selang, jadi saya nggak bisa bergerak. Meskipun saya tahu ada jemaat yang datang, saya nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya semua itu dilepas pada hari ke-10, saya diizinkan pulang karena itu adalah operasi yang pertama di mana mereka memotong bagian-bagian yang pecah dan menambal kembali, menutup, tapi dalam kondisi ini masih bolong. Jadi kalau saya napas, ini kulit ini bisa maju mundur. Nah, saya ingat setelah 10 hari itu, saya berucap syukur karena saat keluar itu masih jauh dari Desember tanggal 25. Saya senang sekali di situ karena saya masih bisa ikut Natal. Tapi ternyata setelah saya keluar itu saya nggak bisa bergembira atau jalan-jalan seenaknya dulu belum, karena rahang saya ini ternyata juga patah, rahang atasnya patah dan harus dioperasi, menjalani operasi di rumah sakit UKI juga, di dokter giginya. Dan saya ingat waktu di rumah sakit UKI itu mereka mau nyuntik saya di bagian. Saya ada teman waktu kecil saya pernah disuntik sama dokter gigi dan saya teriak-teriak. Jadi saya trauma dan saya ngerasa nggak perlu disuntik. Dokternya jadi bingung, kalau nggak saya suntik nanti sakit. Nggak apa-apa, coba aja. Akhirnya dicoba sama dokter itu. Jadi untuk mengkaitkan atas dengan bulu saya dikawat. Nah itu jadi bukan dengan cara seperti orang-orang disuntik bius, tidak, bisa dengan cara natural aja, nggak ada bius-biusan, pokoknya itu diluruskan segala macam, dan saya merasa nggak ada rasa apa-apa dok. Dan saya ingat waktu itu sebelum saya melakukan operasi itu, saya sempat jadi bahan untuk penelitian, mungkin situ beberapa calon dokter gigi juga yang memperlihatkan ini bagian ini, dan saya ucap syukur saya bisa jadi berkat bagi mereka. Dan setelah dari rumah sakit itu saya dikawat, saya nggak bisa makan, nggak bisa, ya hanya bisa jus, susu, hanya itu aja yang jadi asupan tenaga buat saya. Dan saya bersyukur akhirnya itu dilepas juga, dan saya bisa tanggal 25-nya saya bisa menggereja di Antioquia, meskipun saya pakai cupluk, karena kalau saya buka nanti orang mungkin akan bingung ngelihat dari saya yang maju bernafas. Jadi saya tetap menggunakan cupluk, dan pada tanggal 27 Desember saya kembali lagi masuk ke ruang operasi untuk operasi kedua, yaitu pemasangan akrilik cair. Ya, di 27 Desember itu saya kembali lagi melakukan operasi yang kedua untuk pemasangan akrilik cair. Sebenarnya menurut saya nggak ada yang terlalu istimewa dalam pemasangan cair itu. Ini biasa aja, hanya sekedar disuntik segala macam. Oke, saya masuk ke ruang operasi, ditemani oleh beberapa perawat karena dituntun ya. Terus ditidurkan di ruang operasi dan disuntik pertama, suntik bius. Dia bilang nggak berhasil, pindah posisi, terserah mau gimana.
Udah masuk sempat di bagian tangan kanan, sebentar, nggak lama dibangunin lagi. Pak Heru harus dipindah lagi suntikannya. Ya udah pindah lagi di mana? Dipindah lagi. Sampai akhirnya saya tertidur. Mungkin operasi itu berjalan, saya tidak tahu gimana karena bius total. Saya ingat sekali dokter saya, dokter Hotnap itu adalah dokter bedah kepala lulusan Jerman. Dan orangnya cukup suka berkomunikasi dan lucu. Yang saya ingat cuma dia datang ke ruangan, meskipun saya samar-samar karena saya belum mengerti ini udah sembuh apa belum, udah selesai apa belum operasinya. Saya sampai tidur, saya dengar suara dia, dan dia adalah orang yang suka mungkin ngagetin orang ya. Bagian mental saya atau besi yang di bagian kepala saya. Heru, sudah selesai operasi. Saat itu saya berdiri langsung berjalan ke tempat tidur saya awal. Dan ketika saya bangun besok paginya, 3 koas nungguin saya. Saya bilang, kenapa pada nungguin di sini? Dan koas itu ngomong, selama saya ada di rumah sakit ini, salah satu koas itu ngomong, baru kali ini saya lihat ada satu kejadian aneh. Ada satu orang habis dioperasi, tanpa bantuan siapa-siapa, jalan sendiri ke tempat tidurnya tanpa dituntut dokter atau perawat. Saya bingung, saya bilang, bukankah itu normal? Menurut saya itu normal aja gitu. Karena saya pikir, ya biasa lah, itu mungkin refleks atau apa menurut saya, tapi saya percaya. Saya berjalan itu bukan melek. Saya ingat banget karena kondisinya masih dalam kondisi terbius kan, masih ada bius-biusnya, jadi agak merem-merem. Saya percaya kalau bukan karena Roh Kudus atau Tuhan ada di situ, saya tidak akan sampai di tempat tidur itu. Mungkin saya jatuh, mungkin saya harus mengalami apa, saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tibakan saya di tempat tidur itu dengan selamat, tidur dengan nyenyak, dan pagi-paginya menimbulkan kebingungan bagi para koas itu. Ya, seperti itu sebenarnya dari seluruh rangkaian kejadiannya itu. Dan akhirnya setelah operasi itu saya bisa keluar. Itu berapa hari ya, saya juga kurang begitu ingat berapa harinya operasi itu. Tapi setelah saya selesai dari operasi itu dan saya diizinkan pulang, itu juga saya masih, ternyata rahang atas ini belum selesai penanganannya dan kembali lagi diikat dan diluruskan dengan tang, diluruskan supaya bisa sejajar, kata dokter. Saya bilang nggak usah dibius-bius, ya dokternya udah tahu, diluruskan dengan tang. Dia pikir sakit, saya bilang nggak sakit. Dia coba tarik dan nanti oke, berhasil. Akhirnya terus diikat, dikencengin lagi sampai sekitar sebulan apa, kalau nggak salah. Saya harus minum kembali itu namanya susu dan jus itu untuk masukan saya, untuk tenaga saya. Ya seperti itu jadinya yang saya terus yang saya terus alami sampai akhirnya Tuhan izinkan untuk saya melepaskan itu semua. Dan dari kejadian ini sebenarnya saya berucap syukur sekali karena waktu itu saya baru kerja di Bluebird. Posisi saya itu masih probation 3 bulan, belum sampai lulus 3 bulan percobaan di Bluebird sebagai dispatcher hotel. Banget itu September akhir biasa gajian, saya cek ATM dan saya bingung, kok rekening saya terisi dengan gaji saya. Saya lihat di situ gaji saya nggak ada kekurangan, dan saya cari info ke teman saya dan teman saya bilang saya udah jadi karyawan tetap. Saya bingung di sini, saya bilang, Tuhan, bukannya harusnya saya ini dalam karena belum sampai probation habis saya sudah bikin trouble yang mungkin sembuhnya juga masih lama, tapi ternyata Tuhan itu baik sekali. Saya tidak kehilangan pekerjaan sama sekali. Saya benar-benar merasakan sukacita karena waktu itu saya ingat banget, saya pengen sekali beli handphone Siemens C45. Mungkin angkatan lama tahu mungkin ya apa itu jenis handphone jadul itu kepengen sekali saya. Dan ternyata ya itulah
saya melihat kok ternyata Tuhan baik. Saya tidak perlu minta-minta, tidak perlu mengemis kemana-mana, Tuhan sediakan semuanya. Dan di situ saya ngelihat bahwa gimana dahsyatnya Tuhan. Mungkin kalau orang tabrakan, menurut nalar saya, kita jangan teriak-teriak kesakitan, karena sering saya lihat di TV orang kalau tabrakan masih dalam kondisi bukan meninggal ya, dalam kondisi sekarat atau mungkin dia terseret atau mungkin dia akan teriak karena. Tapi di sini saya lihat kalau bukan kuasa Tuhan itu mungkin, kalau bukan kata Yesus, saya tertabrak, saya turun dengan kondisi sehat walafiat, dalam arti mungkin bagian kepala saya pecah, tapi saya bisa berjalan dengan santai, tidak merasakan sakit, tetap dalam kondisi ya fine aja gitu. Jadi saya bilang di sini jangan lupain Tuhan Yesus sama sekali, karena saya udah merasakan namanya kuasanya, dahsyatnya kuasanya, dan gimana kasihnya itu. Ya, saya rasa itu dulu saksian yang lain masih banyak, tapi itu mungkin saja. Kak Heru, itu semua udah lengkap banget Kak. Maksudnya dari sisi pengobatan ya dan semuanya kita tahu bahwa ternyata nggak cuma sekali dan tahapan itu berulang-ulang, dan itu setiap tahapan itu pasti ada aja ada hal-hal yang mungkin membuat kita agak cukup berat, tapi setiap tahapan itu juga satu sisi dan pastinya yang paling puncaknya adalah pertolongan Tuhan yang ditunjukkan ya melalui pengobatan itu. Kak Heru tadi udah jelasin tentang pengobatannya sudah apa aja tahapan-tahapannya, baik tadi sempat koma juga, terus juga tadi sempat diberikan cairan juga gitu. Mungkin aku pengen mengelaborasi mungkin dari sisi apa ya? Waktu itu Kak Heru pasti ada masa di mana koma, ada masa di mana Kak Heru secara sadar tahu kejadian persis pada saat itu, gitu ya. Kalau saya boleh tanya Kak, tadi dari sekian banyak hal-hal yang mungkin kayak tadi misalnya contoh Kak Heru katanya tadi nggak usah dibius, kuat dan sebagainya gitu. Yang paling penting apa sih Kak, yang hal-hal yang membuat Kak Heru oke, saya ketika melalui tahapan-tahapan berat ini saya merasa dikuatkan. Ya sebenarnya saya dikuatkan karena bukan mungkin ya, dalam jangka waktu 2000 ke 2001 itu saya merasakan memang segala bentuk firman itu hidup, ternyata hidup. Hidup, dan saya merasakan kuasa Tuhan itu, saya merasakan, dan saya di saat saya merasakan hal harus di rumah sakit ataupun tabrakan ini, saya merasa Tuhan pasti ada. Tuhan pasti ada. Saya melihat bagaimana Tuhan meluputkan saya hingga saya bisa ada di ruang pemulihan itu. Saya merasa Tuhan itu ada, Tuhan ada, dan Dia menguatkan saya sampai saat ini. Kak Heru, saya dapat banyak cerita. Jadi memang tadi yang Kak Heru sampaikan itu memang banyak hal yang belum saya tahu gitu. Kayak tadi contohnya penggantian yang tadi ya dibilang dahi yang tadi maju mundur. Saya tuh nggak tahu Kak. Maksudnya yang saya tahu memang ada beberapa hal kayak misalkan itu bahan yang ada di, saya dapat info Kak, mungkin bisa diceritakan itu katanya udah ya intinya bahan pengganti ya, itu diganti dengan apa ya Kak? Kalau misalnya boleh diceritakan. Jadi gini, bahan pengganti ini yang saya tahu dari dokter adalah akrilik cair atau mungkin silikon. Tapi kalau kata mereka ini akrilik cair, menurut saya mungkin silikon ya. Tapi sudah buka lagi. Udah ini ya. Kak Heru, saya pernah dapat ini juga. Kayak tadi, itu tadi ya banyak hal yang ingin dapatkan dan salah satunya mungkin koma. Ada satu cerita yang menarik karena ini berkaitan tentang pertarungan antara hidup dan mati. Aku nggak tahu apakah Kak Heru, itu seperti yang saya bilang tadi, ada Kak Heru yang mungkin masih ingat karena pada saat posisi sadar, ada yang mungkin tidak tahu apa yang terjadi karena memang pada saat posisinya memang tidak sadarkan diri. Katanya waktu itu Pak Gembala yang sebelumnya, Om Freddy Pati Rajawani, pernah sampai mendoakan Kak Heru, yaitu doa semacam doa penyerahan kalau nggak salah infonya katanya.
apakah itu benar atau bagaimana Kak? Kalau emang benar itu kayak gimana ceritanya? Masih ingat nggak Kak? Kalau benar atau enggaknya saya kurang paham ya. Saya cuma tahu sosok Om Freddy datang, tapi doanya itu apa saya kurang paham. Saat itu kondisinya saya udah mulai masuk bius. Tapi yang saya tahu dari Om Freddy cuma bilang, itu menurut Om Freddy sendiri waktu itu bilang, Tuhan, kalau anak ini mau diambil, silahkan diambil. Tapi kalau tidak, sembuhkan. Hanya itu yang Om Freddy katakan waktu itu ke saya. Saya rasa jawaban Tuhan adalah yes. Dan makanya sampai saat ini Kak Heru ada di sini, boleh menceritakan ini. Jadi itu sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Mungkin bukan cuma buat Kak Heru ya, karena secara pribadi dan saya dan juga Antiochus, ini adalah seperti yang Kak Heru bilang tadi, karyanya nyata gitu. Jadi firman-firman yang selama ini kami dengar itu bukan cuma dongeng ataupun ya mitos yang hanya dituliskan dalam satu buku tebal yang namanya Alkitab, tapi itu adalah suatu karya yang nyata. Kak Heru, pernah nggak sih ada kepikiran kayak, oke, saya lalu ini, tapi nanti ketika saya sudah selesai ini, saya sembuh, mungkin tidak total atau mungkin sebagian, saya akan lakukan ini. Kalau kepikiran untuk melakukan sesuatu, nggak ada. Yang saya tahu masih ada. Berarti Tuhan masih berkehendak saya melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Dalam arti Tuhan masih meminta saya untuk melakukan kehendaknya, apapun itu bentuknya. Yang saya tahu itu, dan saya cuma berkata siap. Itu aja. Dari semua yang terjadi Kak Heru, dari awal sampai akhir, nilai positif apa atau pembelajaran apa yang pengen Kak Heru ambil gitu? Dan kalau tentang dari semua kesaksian ini, kalau kita mau lihat tentang hal-hal medis, mungkin ya orang akan bilang, oh itu biasa. Tapi buat saya, itu luar biasa, dan yang paling luar biasa lagi, bukan hanya secara fisik, tapi dari kejadian ini, saya dibentuk Tuhan untuk memiliki kesabaran, bersyukur setiap waktu, belajar berdoa dengan tuntunan Roh Kudus, dan belajar mengenakan kerendahan hati di Tuhan. Itu saya dapetin dari semua ini, dan saya terus sampai sekarang pun saya masih belajar itu. Seperti itu. Dan kita harap kita semua ya, bukan cuma Kak Heru, saya pribadi dan juga orang lain mau belajar terus supaya menjadi seperti orang yang lebih lebih berkenan bagi Tuhan ya Kak Heru ya. Dan Kak Heru, tiba saatnya kita seperti biasa Kak, di Antiochia Creative Talks kita akan buka sesi closing statement. Jadi kita akan mempersilahkan narasumber untuk memberikan harapannya ke depannya, atau mungkin hal-hal apa yang ingin dia sampaikan ke Antiochers. Mungkin kayak biasanya kalau yang temu kangen gitu, biasa kirim salam segala macam. Tapi kalau di kesaksian ini nggak ada salahnya juga untuk kirim salam, juga nggak masalah Kak. Silakan Kak Heru. Ini sesinya Kak Heru pokoknya. Oke, terima kasih buat waktu dan tempat yang diizinkan buat saya untuk memberikan closing statement. Harapan saya untuk para Antiochers, sebenarnya sih saya lebih berucap syukur buat waktu yang sudah Tuhan izinkan buat saya untuk memberikan kesaksian. Karena dalam kesaksian ini seharusnya membuat kita semakin memahami bahwa kasih dan kuasanya itu nyata dalam hidup kita. Dalam arti bukannya kita mengejar setelah ada permasalahan baru kita tahu bahwa kasih itu nyata, bahwa kuasanya nyata. Tapi kita harus mulai mengimani bahwa kasih dan kuasanya itu benar-benar nyata. Bukan karena melihat kesaksian saya, tapi mulailah belajar berucap syukur. Karena kasih dan kuasa itu benar-benar nyata. Dan mulailah berdoa, karena itulah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa yang benar-benar dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan berucap syukurlah senantiasa setiap saat. Karena dengan berucap syukur, baru kita bisa merasakan setiap berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan pada kita.
itu aja dari saya. Tuhan Yesus berkati. Kak Heru, saya percaya bahwa kesaksian Kak Heru pada hari ini, pada malam hari ini sungguh luar biasa. Banyak Antiokers yang akan merasakan banyak hal nyata yang diberikan Tuhan buat kita, dan kita amini itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu Kak Heru ya. Saya percaya Kak Heru adalah selain pelayan juga adalah pendoa di Antioquia. Biasa mendoakan di luar remaja dan juga doa di umum. Tapi izinkan saya Kak untuk menutup sesi ini dengan doa, mendoakan Kak Heru, mendoakan semuanya dan sebagainya. Izin ya Kak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami boleh ada saat ini semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada saat ini semua karena perkenan Tuhan saja. Biar Tuhan Yesus Engkau terus berkenan, memelihara kami, menyertai kami sampai besok, dan seterusnya Tuhan. Bapak di surga, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan podcast kami pada hari ini. Kami telah berdiskusi banyak hal, terutama mengenai kesaksian Kak Heru. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan di sini boleh menjadi sesuatu yang berharga, boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang, dan terutama hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk narasumber kami pada hari ini, Kak Heru Prabowo sebagai sumber kesaksian yang luar biasa, yang Engkau menguatkan dia, Engkau yang menjadikan dia sampai sekarang ini masih memberikan dia kesempatan untuk boleh melayani, boleh bersama-sama dengan kami untuk Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama. Biar Tuhan Yesus pakai dia lebih lagi Tuhan, dalam setiap apa yang dia ambil, pelajaran yang diambil dalam kesaksiannya tadi Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah bentuk dia menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Biar Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan, bukan hanya di Antioquia tapi juga di luar Antioquia. Engkau jadikan dia terang dan garam Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pendengar kami, Antioquers Tuhan, dan seluruh jemaat Antioquia yang mungkin belum mendengar sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berkati mereka pada malam hari ini. Engkau telah berkati mereka dalam satu hari ini yang panjang, mereka belum melakukan aktivitas mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati istirahat kami yang panjang pada malam hari ini, agar kami boleh beristirahat dengan nyaman, besok bangun kembali dengan stamina dan juga semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan terus untuk negara ini Bapak, yang mengalami hal-hal yang luar biasa Tuhan Yesus, seperti COVID dan virus-virus atau penyakit lain yang Bapak mungkin masih melanda negara kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan akan segera sudahi semua ini Tuhan Yesus, dan kami boleh beraktivitas kembali, bergereja kembali terutama Tuhan, dengan nyaman, agar kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami Bapa, bagimu segala kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kakak Heru, makasih Kak Heru untuk waktunya dan kesempatannya. Kita harapkan semoga Kak Heru sehat selalu Kak, yang paling penting. Amin. Kita harus menjadi berkat buat semuanya. Buat pemuda dan remaja, that's Opa Heru for you. Iya. Sampai ketemu lagi Kak Heru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, itu dia tadi Antioquers, obrolan kita bareng Kak Heru. Lebih tepatnya kita mendengar kesaksian yang luar biasa dari Kak Heru. Wadah tempat ini, harusnya kesaksian ini sudah pernah dia ceritakan waktu 2001 juga, atau mungkin yang paling lama 2002, dan kisah ini sudah bertahan selama 20 tahun, dan biarlah kisah ini akan terus disampaikan, dan boleh tahu buat Antioquers bahwa kebaikan Tuhan sungguh nyata, bukan hanya di buku tebal yang dinamakan Alkitab, tapi kisah ini benar-benar bisa kita rasakan dalam setiap segi kehidupan kita. Mau merasakannya, teruslah mengirim Tuhan Yesus sampai kita menyudahi kehidupan ini. Thank you buat Antioquers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah. Dan don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe, ataupun boleh juga klik tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak pernah ketinggalan dengan postingan dari GPD Ada Kata Baik YouTube channel. Thank you juga buat pros kita Audrey Unika yang udah bikin skrip untuk hari ini. Dan jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPD Ada Kata Baik setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPD _Tebat ataupun Facebook GPD Tebat. Ibadah hari minggu kita GPD Tebat masih seperti biasa secara online dengan mengikuti streaming melalui YouTube GPD Tebat setiap minggu pukul 8 pagi. Antioquia Creative Talks hadir setiap Selasa pukul 8 malam. Dan salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti Akurin signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.